dan Banatul Khairat yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita sempat bersama-sama hadir di sini dalam rangka menghadiri haul Ayahanda Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri yang kedua kali. Saya pada kesempatan ini pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Bupati Sigi yang telah bekerja keras dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sigi dengan program-program yang tadi telah dibacakan itu. Saya mengharapkan dari seluruh warga Al-Khairat khususnya dan tentunya seluruh masyarakat Sigi untuk mendukung program-program Bupati. Insya Allah sebagaimana yang diharapkan tadi, dalam waktu yang tidak lama kita akan merasakan buah daripada semua program-program beliau itu. Amin ya rabbal alamin. Tadi telah kita ikuti dengan seksama dari pembicara yang pertama sampai yang sebelum saya. Tentunya ini sudah makan waktu banyak, sehingga saya ragu untuk berbicara saat ini. Jangan para hadirin sudah capek, ya, sehingga konsentrasinya sudah menurun. Mungkin ada yang bilang mudah-mudahan Ustaz tidak banyak bicara. Insya Allah saya maunya demikian. Saya ada kondisi kurang sehat sebenarnya. Saya paksakan untuk hadir pada hari ini. Para hadirin, tadi telah kita dengar banyak sekali berbicara mengenai Habib Muhammad Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau sekarang sudah tiada. Beliau sekarang ini di alam barzakh, di alam arwah, sedang kita sekalian masih ada di alam fisika, di alam dunia. Dalam Al-Quran dinyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk diuji siapa yang amal perbuatannya baik, dan kita tentunya harus berusaha agar kehidupan kita ini kita isi dengan segala sesuatu yang baik, yang namanya amal saleh. Kita teladani Habib Muhammad yang telah menghabiskan umurnya mendukung program dari ayah beliau Habib Idrus, menyebarkan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita dengar dari ceritanya sampai ke buku. Para hadirin sekalian, saya tidak akan berbicara panjang. Saya hanya akan menyampaikan pesan-pesan dari seorang tokoh ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, yang hidup 650 tahun yang lalu. Ini ada kaitannya dengan masalah kehidupan kita. Beliau katakan, "Na'am alamul arwahi khairun min jismi wa a'la la yafa ala kulli ilmi." Ini kata-kata sastra beliau yang luar biasa. Kalau kita pahami dalam bahasa Arabnya luar biasa. Apa maksud kalimat tadi yang saya bacakan? Dia katakan benar sekali, wahai teman, benar sekali bahwa alam arwah, alam
alam metafisika lah kita katakan, itu jauh lebih baik, lebih mulia daripada alam jasmani. Alamul arwah jauh lebih baik daripada alam jasmani atau alam barzah. Ya, alam barzah itu alam arwah. Lalu dia katakan, "Fama laka qad afaita umraka jahidan li khidmati hadzal ismi wa haikalir rasmi." Kita manusia ini serba materialistis. Beliau katakan, "Wahai teman, wahai manusia, kenapa Anda telah habiskan umurmu untuk berkhidmat, melayani tubuh kasarmu ini?" Kita manusia dengan sadar banyak perhatian kita kepada kesejahteraan lahiriah. Kita makan yang sedap, yang enak, kita mandi, kita tidur, dan sebagainya. Tapi kita kurang memperhatikan rohani kita. Padahal dalam hadis dikatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak akan menilai kepada kita dari segi lahiriah, jasmani, pendek, tinggi, gemuk, kurus, dan sebagainya. Tapi justru Allah akan menilai kita dari segi rohani kita, hati. Tapi kita kurang punya perhatian. Kalau ada seorang punya anaknya sakit, jasmaninya sakit, pergi kepada dokter, dokter mengatakan, Anda punya anak ini harus dirawat di rumah sakit, dan barangkali perlu dioperasi untuk supaya dia sehat, membutuhkan dana yang tidak kecil. Ayahnya siap untuk menjual harga-harga yang berharga, sapinya, kendaraan, dan sebagainya, untuk menyehatkan jasmani anak ini. Tapi ketika anak ini rohaninya tidak sehat, dia kurang perhatian untuk membayar uang sekolah di madrasah ibtidaiyah saja, yang hanya 10.000 atau 20.000, dia merasa berat. Ini kenyataan di lapangan begitu. Laporan dari kita punya guru, kalau Ustaz, saya tadi untuk bayar, anak itu dicabut dari sekolah, kendati tidak mau belajar di madrasah khair. Padahal anak di situ ditempa untuk menjadi jiwanya sehat, di samping badannya juga sehat. Lalu kebangsaan kita juga menyinggung begitu. Hiduplah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lebih dahulu jiwanya. Nah, ini manusia yang serba materialistis. Bahkan di sini dia mengatakan, kenapa Anda menghabiskan umurmu semuanya untuk berkhidmat kepada jasmani ini, wal haikalir rasmi, dan kerangka tulang yang diselimuti dengan daging. Perhatiannya hanya itu. Lalu beliau katakan, walamta wama illa linafsika ya fata, walamta wa dhulmun nafsi min akbarid dhulmi. Kalau Anda hanya memperhatikan masalah jasmani, tidak perhatikan rohani, maka Anda berarti telah berbuat kezaliman. Dan kezaliman terhadap diri sendiri itu adalah bentuk kezaliman yang paling berat. Wa dhulmun nafsi min akbarid dhulmi.
Lalu dia menasihati kepada kita, tanabbah hadakallah min naumi ghaflatin walahwin wala ta'amal ala syakki wal wahmi. Dia nasihati kepada kita, wahai saudara, tanabbah, sadarlah Anda daripada kelalaian mengenai masalah memperhatikan jasmani lebih daripada rohani. Lalu beliau katakan, wasir fi tariqillah, hendaklah Anda jalan di jalan Allah. Wasir fi tariqillah bil jiddi wastaqim wa lazim wa khudh bil azmi ya Khalid ya sahibal azmi. Dia mengharapkan dari kita serius, kerja keras di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia katakan, wabadir nuzul al-maut wal qabri wal bila wa ba'athan ila dayyan min fasli wal hukmi. Jangan lalai, hendaklah kamu siap siaga untuk datangnya mati, dan Anda akan dibawa ke kubur, dan kemudian akan ada yang namanya ba'ats, akan ditangkitkan setelah itu. Kemana? Menuju ila dayyan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan balasan pada kita semuanya. Lil fasli wal hukmi, untuk memutuskan segala perkara dan ketentuan-ketentuan yang akan diberikan oleh Allah. Para hadirin sekalian, kemudian dia katakan, wa min ba'dihi imma masirun ila radha awil jannatil alya wa wujudin bila hudmi. Setelah proses itu semuanya, amal kita semuanya sudah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak ada dua jalan, yaitu ke neraka jahanam, labor, di mana di sana ada siksaan, atau ke surga, tempat kebahagiaan yang abadi. Karena di surga itu hayatun bila mautin, ada kehidupan dan tidak ada lagi kematian di sana. Naimun bila syaqa, di sana ada naim, kebahagiaan, dan sudah tidak ada lagi kesengsaraan. Wa mulkin bila hasilin, Anda akan dapat kedudukan yang mulia, dan Anda tidak akan dipecat dari kedudukan itu. Kalau di dunia kita memegang satu jabatan, pasti ada akhirnya, diberhentikan dengan hormat, atau dipecat, atau habis masa jabatannya. Tapi kalau di akhirat, mulkun bila az, syababun bila hurmi, Anda akan selamanya dalam keadaan muda, tidak ada lagi masa tua di sana. Rasulullah pernah bersandar kepada seorang wanita tua, datang kepada Nabi, minta didoakan, ya Rasulullah, doakan supaya saya masuk surga. Nabi jawab, di surga itu tidak ada orang tua. Menangis ini ibu ini. Ibu yang tua ini menangis, sedih. Dan Nabi katakan, di surga itu tidak ada orang tua. Kemudian Nabi berikan penjelasan kepada orang itu. Kalau Anda nanti masuk surga, Anda akan menjadi muda. Orang yang di surga ini umurnya tidak lebih dari 40 tahun. Baru ibu itu dia senyum gembira. Jadi itulah di surga demikian. Wa fawzun 'azimun la yusama wa hukum wa hunmun habbada laka min hurmi, macam-macam kebahagiaan yang ada dalam surga digambarkan dalam hadis, dalam bait ini. Untuk siapa itu semuanya?
Liman taraka dunia, bagi orang yang meninggalkan dunia, tidak terpedaya oleh dunia, bukan dilarang untuk mencari dunia, silakan cari sebanyak-banyaknya, tapi dunia jangan ditaruh di hati Anda, dunia taruh di bawah kaki Anda. Artinya kita salurkan kekayaan kita, kelebihan kita untuk sosial, membentuk zakat, sedekah dan sebagainya. Liman tarakat dunya, liman khalafal hawa, dari mereka yang memerangi hawa nafsu. Jadi kita harus perangi hawa nafsu, karena hawa nafsu itu adalah musuh kita yang paling berat. Liman atharul ukhra, liman qama bil ilmi, bagi orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Di Quran dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Yang terakhir ini, liman qama bil ilmi, siapa orang yang selalu belajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi setahun dalam kenangan beliau dengan Habib Muhammad ketika di Bungu, beliau ke sana menerima murid-murid yang mau belajar di akhirat di Palu. Lebih 50 orang mereka itu. Kendaraan dari Bungu menuju kemari itu berat. Saya dengar dari Ustaz Cuek almarhum, dulu mereka itu jalan kaki dari Bungu, potong gunung, turun di Wekuli, dari Wekuli menyusur pantai terus sampai Parigi dan sampai ke Palu. Jadi 50 orang ini tentunya tidak mungkin akan berjalan rame-rame begitu dengan Habib Muhammad. Akhirnya beliau membeli sebuah perahu besar yang dipergunakan oleh mereka yang mau datang ke Palu itu. Setelah sampai di Parigi, perahu itu dijual kembali untuk biaya selanjutnya. Nah, ini termasuk qama bil ilmi, bukan hanya orang yang mengajar yang dapat pahala, semua yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, dari mulai pengurus madrasahnya, ya komda-komda semuanya, kemudian kepala desa, camat, bupati, ini mereka bisa menjadi penghalang kalau mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah. Tapi kalau pejabat di tempat itu betul-betul serius, tentunya akan lebih mudah. Pendidikan itu akan berkembang di tempat itu, sebagaimana yang diprogramkan oleh bupati. Jadi ini penting, masalah menyebarkan ilmu pengetahuan. Anda sebagai orang yang tidak bisa mengajar, bisa dengan dana paling kurang anak Anda yang belajar di madrasah Al-Khairat itu dibiayai. Karena masih banyak sekolah-sekolah hidayah kita di cabang-cabang itu, mereka tidak membayar. Sehingga guru yang mengajar di situ hanya dapat ada sedikit mendapatkan dana yang dikumpulkan dari beberapa orang atau ada wakaf yang tidak berarti sama sekali. Nah, ini penting menjadi perhatian kita supaya pendidikan agama itu akan melebar luas di seluruh pelosok Sulawesi Tengah. Bagi guru itu luar biasa pahalanya. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta al-hitan fil bahr
wa namal fi juhriha la yusalluna ala mu'allimin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi seluruhnya, termasuk semut di lubang-lubangnya, ikan yang ada di laut, semuanya mendoakan kepada orang yang mengajar kebaikan kepada umat. Burung haji termasuk. Luar biasa. Sebenarnya kalau dia tidak digaji, cukup dengan haji ini saja. Masya Allah, ini luar biasa. Kuncinya al-ikhlas. Al-ikhlas. Kalau tidak ada keikhlasan, nol. Tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita insya Allah akan mendapat dorongan. Dan juga menyatakan begitu. Yang akan mendapatkan segala macam surga itu, antara lain dengan lazimah ta'at, walir, wattuqa, wa akhlasa lil maula. Dia berbuat baik, bertakwa, dan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, semuanya ini sirna, tidak ada artinya sama sekali. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas, tulus dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Barangkali inilah yang akan saya sampaikan, dan marilah kita tutup dengan doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yawm wa khair ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.